Jawa Barat punya banyak banget tempat-tempat yang keren untuk dikunjungi. Salah satunya adalah koordinat terakhir yang harus gue kunjungi. Oleh karena itu, gue, Jebrau, sang traveler superhero alami sejati banget, akan kesana dan melihat pencerahan Naya yang termutakhir. Katanya tempat ini istimewa banget men, buat orang-orang Sunda. Sebuah desa fantastis yang sulit dicapai karena ada di atas gunung dan di balik hutan-hutan gitu men. Dan untuk kesana kita harus ngelewatin medan yang lumayan susah. Kayak banyak batu-batuan, terus katanya harus ngelewatin air gitu nanti. Terus kayak susah banget, kayak naik banget gitu. Makanya kita harus naik mobil itu. Yang ngikutin gue dari belakang. Tapi karena gue traveler superhero sejati, gue mau jalan kaki. Gak ada yang gue mau naik mobil. Maka dari itu, gue pergi ke suatu desa di mana warganya hubungannya sangat erat dengan padi. Buktinya, lambang desa mereka adalah lumbung padi. Lumbung padi. Di manakah itu? Di Cipta Gelar. Wow, Cipta Gelar. Vacation lah dulu, ikut gua jalan-jalan ke tempat asik. Kita mau kemana kata orang bertanya. Kita mau jalan-jalan men, yeah. Jalan-jalan, yeah. Jalan-jalan, 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 jalan-jalan men. Desa Cipta Gelar itu lokasinya ada di selatan Gunung Halimun. Jadi kalau mau ke sana lebih baik lewat Pelabuhan Ratu dulu men. Dan kalau lo mau selamat, lo harus naik mobil 4-wheel drive men. Untung Vesta Veledo punya kenalan orang yang nyewain 4-wheel drive. Siapa ya orang itu? Wah! 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 Gue senang banget main hari ini. Karena kan kita mau ke Cipta Gelar. Terus kebetulan yang nyetirin kita ke sana adalah temen lama gue, Dior. Yang sekarang lo jadi supir men. Ya, demi mencari sesuap nasi bro. Oh gitu. Dari Pelabuhan Ratu ke Cipta Gelar itu butuh waktu sekitar 3 jam men. Soalnya medannya tuh sangat menantang karena lo harus melewati lembah-lembah dan jalan yang udah gak beraspal men. Pecah banget gak sih perjalanannya? Bro, kalau kita naik ke atas kondisi jalannya kayak gimana tuh men? Ya kondisinya off-road banget, bebatuan. Jadi emang kalau untuk sana tuh naik mobil perjuangan banget. Sekarang kita udah di Cipta Rasa. Katanya ini adalah setengah perjalanan kita, poin setengah perjalanan kita. Dulu ini katanya desa pertamanya Cipta Gelar. Jadi sebelum ada Cipta Gelar, ada Cipta Rasa dulu. Sekarang kita di sini mau piknik dulu men. Kita mau merasakan makan di saat lagi hujan, ditemani oleh anak-anak dan ayam. Halo. Seusai makan, Dior ngasih tahu kita tentang pentingnya menjaga tata krama ketika berkunjung ke desa orang men. Salah satunya adalah sampiran ke rumah warga dan menjaga kebersihan dengan melepaskan sepatu brodo yang keren abis ini men. Kita sekarang mau masuk ke rumahnya Abah Anum. Anom. Dia itu bapaknya si Abah yang akan kita ketemuin nanti. Jadi Cipta Gelar itu adalah salah satu suku Sunda yang ada di Jawa Barat. Dan mereka tuh sistemnya tuh kayak kerajaan gitu. Jadi kayak Abah Subi ini adalah anak dari Abah Anom. Dan Abah Anom adalah anak dari Abah sebelumnya yang memimpin daerah tersebut. Udah gitu setiap musim panen para penduduknya itu harus memberikan semacam bayaran ke Abah Anom atau ke anaknya sekarang. Itu lumbung padi gitu yang dikasihin buat dibagikan nanti buat rakyatnya lagi. Jadi sama dia disimpan, terus nanti sama dia dibagiin lagi. Dan nanti kalaupun kita kesana nginep di sana, nah apa yang kita kasih ke dia itu bukan untuk dia tapi untuk dibagiin lagi ke rakyatnya. Oke, kita lanjut ke Cipta Gelar. Supaya hari ini tidak cepat berlalu, gue langsung lanjut aja mendaki gunung men. Lihat ini men, bukti bahwa jalanannya sangat tidak bersahabat. Gue yang sana, gue yang sini. Apalagi kalau hujan, jadi super licin gitu. Jadi kalau kita nggak hati-hati kita bisa wah. Apa
Apa yang telah terjadi? Kenapa ini jadi gelap? Pecah, men. Akhirnya kita masuk parit juga, men. Lihat nih, Andra terjebak dalam mobil. Fix dia udah pasti die. Goodbye, Andra. We love you. Adek, sekarang lo yang jadi sutradara ya. Inilah akibatnya kalau kita tidak berhati-hati di atas gunung. Aduh, kita bisa selamat nggak ya? Apakah kita akan wafat di sini? Oh my god. Ini gimana kita? Tips kalau mobilnya kayak gini. Gue gak punya tips. Dan inilah bukti betapa jantannya Dior, men. Usaha menarik mobil dari nasib terpuruknya pun dilakukan. Kata Dior, harus pakai tali, men, yang diikatkan ke pohon. Tapi harus hati-hati juga, men, supaya pohonnya gak rusak karena bilah pohon. Maka dari itu kita butuh bantuan juga, men. Diangkat. Gila nih orang-orang mau ngangkat mobil segede gini. Lihat ini, men, the power of kerjasama yang sesungguhnya. Wow, gila banget, men, orang-orang di sekitar sini. Untung ada yang lewat. Ayo, dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi, dikit. Keluar mobilnya, yes. Weh, tadi takut gitu kayak kita sendirian, tapi gimana nih kayak Jurassic Park, ntar bisa ada T-Rex dari mana gitu kan. Terus tiba-tiba satu motor berhenti, terus datang lagi 2 motor, 3 motor, 4 motor, dan semua motor yang lewat pasti berhenti gitu. Mereka mempunyai simpati yang besar. Ya. Ada dingin. Gue seneng banget, men. Akhirnya kita bisa melanjutkan perjalanan. Gak nyangka, men, orang-orang kampung sini membantu tanpa berharap pamrih. Kita semua harus mencontohnya. Gila, men. Tadi kita masukin lembah gitu kan, hutan-hutan, dari hutan-hutan, lembah-lembah. Tiba-tiba kayak pas keluar, di kanan kiri kita kayak banyak sawah dan ada banyak pemukiman. Ntar lagi kayak kita sampai di Ciptagelar. Ciptagelar! Here we come! Jalan-jalanan. Wow, itu bangunan apa ya? Kalau lo kira itu rumah, salah, men. Itu lumbung-lumbung padi yang jadi lambang Ciptagelar. Kan katanya nggak ada teknologi, men, di sini. Makanya gue kaget banget, men, pas gue ngeliat jeng jeng. Ini TV lokal daerah Ciptagelar, men. Mereka bikin ini sendiri. Kreatif banget, men. Kameramennya anak SD. Yeah. Itu kayak buat kita kayak gue SD gue nggak kepikiran tuh jadi kameramen TV. Kita disambut hangat dengan diberikan keripik super enak dan teh hangat. Di sini gue belajar kalau Ciptagelar itu punya struktur sosial yang mapan, men. Karena udah ada dari ratusan tahun yang lalu. Namanya adalah Kasepuhan Ciptagelar. Mereka seperti negara kecil, men. Dan padi adalah simbol kehidupan bagi masyarakat ini. Maka gue memberikan misi ke Jebrau untuk memberikan gua kehidupan kalau dia mau hidup dengan gua di kehidupan ini. Gue senang banget dapat misi dari Naya untuk mendapatkan padi yang berupa kehidupan. Dan untuk mendapatkan padi yang berupa kehidupan, gue harus bertemu dengan Abah Ugi. Dan untuk bertemu dengan Abah Ugi, gue harus dapat side quest dulu untuk bertemu Kang Yoyo. Untuk belajar dan level up supaya gue bisa pakai ikat kepala yang benar dan tahu cara adat yang benar. Abis itu gue harus bertemu dengan Aki untuk mendapatkan izin supaya gue bisa masuk ke dalam ruang tahta Abah Ugi. Karena Abah Ugi itu ketua adat di sini, ada tahapan, men, untuk bertemu beliau. Kita nggak bisa langsung main masuk aja, harus nunggu dulu. Dan pas kita dipanggil, kita kayak jalan kayak ngesot bersila, jalan nunduk, jongkok, ya pokoknya kayak gini nih jalannya ke ruangan dia. Dan di sana kita minta izin untuk mengambil video di Ciptagelar. Sampai di sebuah tempat. Men, setelah diizinkan untuk menginap di sini, gue langsung merasa desa ini seperti satu keluarga besar. Gue langsung diajak beramah-tamah dengan warga. Maka dari itu, gue harus membalas budi dengan menghibur mereka dengan lagu gue sembari kita bermakan malam. Ciptagelar, oh Ciptagelar, oh Ciptagelar, oh Ciptagelar, ku duduk bersama, oh Ciptagelar.
Wih, kalau di sini malam terasa singkat men, karena orang-orang Cipta Gelar suka nongkrong sampai pagi men, dan dalam beberapa jam subuh pun tiba dan orang-orang kembali bekerja. Semuanya punya peran masing-masing di sini men. Sementara itu gue sebagai pengunjung hanya menikmati ramah tamah bintang 5 warga men. Dan di sini disediakan semuanya dari sarapan hingga kamar. Baik banget men. Jadi abis kita beramah tamah sama akang-akang yang mau ngebajak sawah, kita kayak dikasih sarapan yang super lengkap abis. Ini adalah energi yang kita butuhkan untuk mencari padi kehidupan. Oke, sekarang saatnya kita ke rumahnya Teh Umi. Karena hari ini dia bakal mandu kita. Kalau begitu, kita telepon dia dulu. Emang ada sinyal di sini? Ada dong tuh. Oh iya, Ya kan? emang lo pakai apaan sih providernya? Masih nanya. Wow, simpati. Nah, karena Kang Yoyo itu lagi nggak ada di sini karena dia harus pergi ke Sumedang, jadi kita harus ke rumahnya Teh Umi. Teh Umi itu istrinya Kang Yoyo, dan Teh Umi adalah pemandu kita yang akan bawa kita ke rumahnya Aki Karma. Sambil menunggu pemandu kita, hari ini Naya menjadi seorang pemanah hati. Akhirnya kita bertemu dengan Teh Umi. Dia akan bawa kita ke rumah Aki Karma yang akan buka lumbung padi buat kita. Sekarang kita sedang ditemani oleh Aki Aki Karma. Perkenalkan. Iya, Jadi Aki Karma. Aki Karma. Cipta Gelar. Sekarang kita mau kemana dulu, Ki? Ya, ini ke atas ke lumbung padi Sijimat, lumbung Abah. Lumbung padi Sijimat Lumbung Lumbung Abah. Setelah dari rumah Aki Karma, baru kita bisa melihat isi dari lumbung padi ini. Karena Aki Karma adalah sang juru kunci yang akan bawa kita lebih dekat kepada padi kehidupan. Betul sekali. Tapi sebelum kita ngeliat lumbung padi ini, kita tadi melihat hal yang keren banget. Which is, ada ibu-ibu yang kayak lagi numbuk-numbuk padi kehidupan. Betul. Dan kita banget. mau ikut juga merasakan gimana rasanya untuk menumbuk Padi. kehidupan. Ini pecah banget. Padi kehidupan sedang dibentuk. Gue mau cobain numbuk padi. Hal yang keren dari tumbukan padi itu adalah ibu-ibunya. Karena menurut gue ibunya kuat-kuat banget. Dan mereka bisa numbuk pakai bambu yang gede banget. Dan itu tuh berat banget. Terus mereka bisa menyesuaikan nada gitu. Jadi bisa bikin nada gitu sambil numbuk padi. Jadi dik duk dik, dik duk dik, dik duk dik. Terus dia sambil barengan gitu. Numbuk dengan melodi. Iya. Jalan-jalan men. Halo. Manusiawi come in peace. Jangan lupa ya untuk subscribe di Bawa sini. dan jangan lupa juga untuk follow. Twitter kita @jalan2men. Betul sekali, dan kalau kalian suka dengan Jalan-Jalan Men Brodo Travel Gear ini, kalian juga bisa dapetin loh di websitenya. Nah, mau tau nggak gimana caranya? Caranya adalah lo masuk ke store.malsbat.com Kemudian pilih jalan-jalan Brodo Travel Gear yang lo suka. dan lo klik beli. Terus lo bakal dialihkan ke halaman Brodo. Nah, kalau barangnya udah oke, langsung ke add to cart dan lanjutkan pemesanan. Dan ingat, masih banyak barang-barang keren lainnya. Ayo, jangan mau kalah sama kita yang udah punya jalan-jalan men. Brodo Travel Gear ini.